Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar lagi mengenai bencana. Jadi sebelumnya kita sudah sama-sama ketahui bagaimana siklus penanganan bencana, ya. Ketika terjadi bencana, yang dimulai dari dengan tanggap bencana, kemudian rehabilitasi, rekonstruksi, mitigasi, dan kesiapan. Ya. Mitigasi itu seperti sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu salah satu prinsip dasarnya belajar dari pengalaman bencana sebelumnya. Jadi mitigasi ini sebuah konsep yang berkembang secara terus-menerus dengan catatan kita mau belajar dari bencana sebelumnya. Prinsip lainnya dalam mitigasi yaitu pentingnya pendekatan struktural dan non-struktural. Di sini tergambarkan bahwa dalam mitigasi perlu diperhatikan aspek rekonstruksi dan persiapan. Kesiapan ini dia lebih kepada masyarakat, sedangkan rekonstruksi ini lebih kepada infrastruktur, ya, pendekatan struktural. Oke, kita mulai saja. Nah, bencana itu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat, baik oleh faktor alam maupun non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa. Korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Nah, definisi lain menyebutkan bahwa bencana adalah kejadian mendarat dan malang yang serius mengganggu fungsi masyarakat serta menyebabkan kerugian manusia secara material, ekonomi, dan lingkungan yang melampaui kemampuan masyarakat untuk mengatasi dengan sumber daya sendiri. Yaitu definisi bencana berdasarkan regulasi dan secara teoretik. Nah, jadi perlu diperhatikan beberapa kata kunci dari bencana, dan dua definisi ini adalah: pertama, adanya gangguan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat, kemudian adanya kerusakan yang diderita oleh manusia maupun lingkungan, terus kemudian terakhir adalah kapasitas atau kemampuan masyarakat untuk mengatasi dengan sumber daya yang dimiliki. Itu catatan penting tentang bencana yang perlu kita pahami. Nah, hal-hal yang terkait dengan bencana alam, yang pertama yaitu ancaman bencana. Ancaman bencana itu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana. Ya, jadi ini adalah ancaman bencana yang termasuk itu seperti hujan deras, ya, itu semua adalah ancaman bencana. Namun bukan itu bencana. Ya. Seperti hujan deras itu adalah kejadian yang bisa menimbulkan bencana atau memberi ancaman bencana. Nah, rawan bencana ini lebih pada pendekatan spasial, ya, yaitu kondisi geologi, hidrologi, klimatologi, geografi, biologi, sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu terdapat kekurangan kemampuan dalam mencegah, meredam, atau mencapai kesiapan dalam menanggapi dampak buruk berbahaya. Nah, jadi kapan suatu wilayah dikatakan rawan bencana, yaitu ketika beberapa kondisi menunjukkan mereka atau wilayah tersebut tidak siap untuk meredam atau mengurangi dampak buruk berbahaya dari bencana. Seperti itu. Itu bisa dikategorikan dengan rawan bencana. Selanjutnya yaitu risiko bencana. Nah, risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Nah, itu yang disebut dengan risiko bencana. Kata kuncinya yaitu potensi kerugian. Nah, selanjutnya korban bencana, yaitu orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana. Jadi korban bencana itu terdiri atas dua, ya, ada orang yang menderita dan orang yang meninggal dunia. Semuanya termasuk pada korban bencana. Jadi sering kita kalau baca koran, misalnya ada 100 korban bencana,
20 diantaranya meninggal dunia dan 80 orang menderita luka berat. Nah, seperti itu. Jadi, orang yang menderita ini, atau terma orang yang menderita ini masih dapat diklasifikasikan lagi. Apakah luka ringan, luka berat, dan sebagainya. Nah, kemudian pengungsi bencana, yaitu orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya dalam kurun waktu tertentu sebagai akibat dari adanya bencana. Ya. Kita lanjut, istilah lainnya yaitu pencegahan bencana. Itu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana melalui pengurangan ancaman maupun mengurangi pihak yang rentan terhadap ancaman bencana. Jadi pengurangan ancaman itu pendekatannya pada upaya-upaya struktural ya, seperti itu. Sedangkan yang dimaksud dengan pengurangan pihak yang terancam itu seperti bagaimana kita mengurangi kelompok usia lansia, ibu hamil, anak kecil ya. Nah, itu harus di-manage secara baik dalam pencegahan bencana agar mereka atau agar tidak timbul korban dari mereka. Mereka itu sangat rentan terhadap bencana atau ancaman bencana. Kemudian kesiapan menghadapi bencana, yaitu tindakan mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Nah, perlu pula hadirnya peringatan dini bencana, yaitu rangkaian kegiatan peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana. Seperti itu. Ya, jadi dalam mitigasi bencana, kita mengenal ada istilah rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemulihan. Nah, gitu ya. Nah, ini hubungannya bahwa mitigasi, melalui adanya upaya mitigasi, maka masyarakat bisa lebih siap dalam menghadapi bencana. Sehingga ketika terjadi bencana, dampak yang ditimbulkan itu tidak terlalu besar. Atau istilah lainnya, dia dapat direduksi melalui adanya mitigasi. Dampak lainnya yaitu ketika pemulihan tidak terlalu membutuhkan biaya yang besar. Ya. Karena sebelumnya telah diupayakan usaha-usaha untuk mengurangi dampak dari suatu bencana. Nah, ini dia relasi antara mitigasi dan bencana. Nah, di Indonesia kita punya potensi bencana yang cukup besar. Ya, ada potensi tsunami. Jadi tsunami ini adalah jenis bencana yang diakibatkan mayoritas oleh aktivitas vulkanik gunung bawah laut, sehingga menyebabkan adanya ombak tinggi. Nah, potensi tsunami di Indonesia ini hampir terdapat di seluruh daerah pesisir yang ada di Indonesia, kecuali pada perairan yang menghadap ke bagian dalam Indonesia. Ya. Dan perairan yang membentuk teluk itu tidak terlalu rawan dengan tsunami. Nah, sedangkan gempa Pulau Kalimantan itu relatif aman dari gempa, ya, namun dia rentan terhadap jenis bencana lainnya. Sedangkan gempa itu sangat berpotensi terjadi di seluruh Indonesia. Terlebih potensi longsor, mengingat Indonesia juga terdiri atas wilayah-wilayah yang memiliki kontur dataran tinggi, ya, dan memiliki lembah-lembah yang curam, sehingga apabila terjadi perubahan bentang alam sangat memungkinkan memperbesar kemungkinan terjadinya longsor. Potensi lainnya yaitu potensi letusan gunung api, mengingat Indonesia dilalui oleh jalur cincin api atau ring fire, terutama di daerah Sumatera dan Jawa. Beberapa solusi yang telah diwacanakan dalam mitigasi bencana itu penanaman mangrove untuk meredam gelombang tsunami, penghijauan hutan untuk mencegah longsor,
bangunan tahan gempa untuk mengurangi kerugian material akibat gempa, kerugian material dan kerugian jiwa. Kemudian penyuluhan masyarakat untuk mengantisipasi dampak besar dari letusan gunung api ini, ya, pada daerah-daerah atau wilayah yang pernah mengalami letusan gunung api memiliki tanah yang subur dan menjadi pusat mata pencarian masyarakat. Oke, saya rasa cukup untuk materi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.